Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, kita masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Maliki dan juga Pak Yose yang tersambung melalui telekonferensi. Pak Yose, kalau kita lihat dengan pertumbuhan, kondisi pertumbuhan ekonomi yang diprediksi pasti menurun gitu hingga akhir tahun ini, bagaimana kita bisa mengambil peluang atau opportunity dari kondisi ini? Karena kita tahu bahwa ekspor kita sudah pasti menurun, kemudian juga kondisi kerjasama kita juga sudah pasti menurun. Kalau kita berkaca pada Singapura misalnya yang memang sudah resesi, apa yang bisa kita manfaatkan? Karena kan kita banyak bidang begitu, ada UMKM, ada pariwisata, macam-macam gitu. Kalau Singapura kan dia bergantung kepada manufaktur dan pariwisata. Kita bagaimana? Ya, oke. Jadi sudah kita bisa pastikan lah ya bahwa selama tahun 2020 ini perekonomian kita mungkin masih belum bisa berjalan dengan baik. Diperkirakan untuk seluruh tahun kami memperkirakan bahwa ekonomi bisa terkontraksi hingga 1%, artinya minus 1%, gitu ya. Jadi tentunya ini banyak sekali konsekuensi dari pertumbuhan tersebut, terutama juga banyak sektor-sektor yang akan mengalami pertumbuhan negatif juga. Dan tapi kalau kita bilang tadi ditanyakan peluangnya apa, itu masih banyak juga peluang-peluang yang terbuka di sini. Ya, pertama adalah peluang-peluang bagi para dunia usaha, termasuk UMKM, untuk shifting produksi mereka ya kepada berbagai sektor-sektor atau kebutuhan-kebutuhan yang selama ini mungkin dibutuhkan. Jadi contohnya kemarin ini juga kita sudah lihat bagaimana UMKM masuk kepada pasar untuk perlengkapan kesehatan yang sangat dibutuhkan sekali, seperti pembuatan masker. Padahal dulu mungkin mereka bukan berada di situ gitu ya. Jadi UMKM juga cukup adaptif untuk melihat peluang-peluang tersebut dan shifting atau mengalihkan lini produksi mereka. Yang lainnya juga yang dasarnya mungkin adalah telekomunikasi. Telekomunikasi ini juga masih tentunya masih akan terbuka lebih lanjut lagi. Berbagai digital platform itu bisa menjadi salah satu platform baru ya yang alternatif, jalur alternatif untuk meningkatkan usaha bagi dunia usaha. Ya, jadi kita juga sudah lihat bagaimana e-commerce itu melonjak sangat tajam sekali selama 3 bulan terakhir ini. Ya, dan ini semua mudah-mudahan bisa membantu pemulihan ekonomi kita, karena pemulihan ekonomi itu juga sangat penting sekali kita lakukan. Apakah ekonomi bentuknya akan seperti V misalnya, ya, atau akan seperti U yang turun ke bawah terus jauh ke bawahnya, baru naik lagi, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, kita mau harapkan kan bentuknya V. Jadi recovery-nya juga langsung dilakukan, dan ini juga tergantung dari program dari pemerintah ya. Lebih jauh lagi kalau post COVID-nya itu kita mungkin bisa melihat juga bagaimana potensi Indonesia sebagai repositioning dari global supply chain. Ya kan sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan multinasional misalnya yang tidak lagi mau cuma punya investasi, punya produksi di satu negara seperti di Tiongkok. Nah, mereka mencari tempat-tempat yang baru. Indonesia harus bisa mengambil kesempatan tersebut untuk menjadi second hub atau third hub dari global supply chain tadi. Baik, oke. Saya penasaran dengan kondisi bagaimana penanggulangan kemiskinan yang ada di desa. Seberapa efektifkah bahwa saat ini dana desa itu betul-betul bisa diserap oleh orang-orang yang membutuhkan? Pada saat ini dana desa ini memang juga ditujukan untuk memberikan bantuan langsung tunai, karena memang kita mengharapkan bahwa dana desa ini juga bisa adaptif terhadap pandemi COVID ini. Saya kira itu akan menjadi komplement untuk mengisi ada beberapa istilahnya exclusion error, di mana para penerima manfaat ini yang tidak bisa menerima dari program-program yang digelontorkan oleh Kementerian Sosial misalnya. Nah, ini nanti jadi dari BLT ini, dari dana desa ini bisa
mengisi gap yang ada. Saya kira itu cukup efektif ya, sehingga covering cakupan dari bantuan sosial ini bisa menjadi lebih banyak ya. Saya kira cukup efektif. Baik. Ya. Kedepannya seperti apa, Pak? Apakah Bappenas sudah punya grand design? Karena kan kalau kita sudah bicara kemarin kita sempat ngobrol juga soal RI yang naik kelas. Ini sekaligus juga jadi beban, bukan hanya prestasi saja di tengah pandemi ini begitu. Apa yang sudah dibuat oleh Bappenas khususnya untuk grand design supaya angka pengangguran, angka kemiskinan kita tidak terus bertambah? Ya. Jadi setelah COVID ini, sebulan setelah COVID, Pak Presiden melihat bahwa adanya kebutuhan kita untuk melakukan reformasi. Ada beberapa reformasi yang harus dilakukan mulai pada tahun ini dan juga beberapa tahun ke depan, termasuk di situ adalah reformasi kesehatan dan reformasi pelindungan sosial. Bappenas menjadi koordinator untuk itu, kami sedang menyusun reformasi pelindungan sosial. Kita punya 2, bantuan sosial dan juga jaminan sosial. Nah, di dalam bantuan sosial, ini juga kita sedang melakukan reformasi bagaimana bantuan-bantuan sosial ini sebenarnya tidak harus bervariasi terlalu banyak. Kita mempunyai kelompok-kelompok yang besar, seperti misalnya yang bersyarat, ya, bantuan sosial yang bersyarat seperti PKH, itu kita bisa perkuat. Kemudian bantuan sosial yang tidak bersyarat, seperti yang sembako, itu juga bisa kita perkuat. Ini yang kita sedang desain. Kemudian bagaimana meningkatkan efektivitas penyalurannya adalah melalui digitalisasi. Jadi bagaimana kita bisa masyarakat miskin ini juga melek terhadap misalnya financial inclusion tersebut. Jadi melalui bank account itu bisa bisa lebih efektif karena pada saat pandemi Covid saja karena kita sudah punya program sembako dan bank account itu sudah terbentuk, itu sudah bisa cepat tersalurkan. Hanya memang satu lagi adalah bagaimana beberapa tahun ke depan ini kita harus memperbaiki data. Ya. Datanya juga harus perbaiki. Saya kira itu beberapa yang paling utama dari sisi reformasi pelindungan sosial kita. Baik, yang paling penting adalah implementasinya ke depan dan juga koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga. Terakhir mungkin Pak Yose, apa input dan juga catatan Anda kepada pemerintah terkait bagaimana kita bisa menekan angka kemiskinan di Indonesia? Angka kemiskinan pasti akan meningkat. Ada yang memperkirakan kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu 0%, yang artinya stagnan, pertumbuhan itu bisa meningkat hingga 33 juta orang. Ya, artinya peningkatannya cukup tajam sekali. Nah, sekarang salah satu yang bisa dilakukan tentunya sudah dilakukan, yaitu adalah bantuan sosial. Yang kedua yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat dunia usaha bergerak kembali supaya ada orang-orang yang bisa di-hire kembali, direkrut kembali gitu ya. Dan ini bisa juga dilakukan dengan cara memberikan insentif bagi dunia usaha ketika mereka merekrut kembali tenaga kerja yang mereka rumahkan, yang dirumahkan sebelumnya. Dan kelihatannya pemerintah belum melihat itu, belum melihat program tersebut. Jadi bukan hanya dalam bentuk kredit, dalam bentuk working capital, tetapi uang yang bisa diberikan kepada dunia usaha kalau mereka misalnya menarik kembali pekerjanya yang tadinya sudah di PHK atau sudah dirumahkan. Dan ini tentunya akan berguna bukan hanya bagi dunia usaha, tetapi juga berguna bagi para pekerjanya sendiri. Dan ketika orang-orang yang tadinya tidak kehilangan pekerjaan sudah bisa mendapatkan pekerjaannya lagi, mereka mungkin nggak lagi menjadi orang miskin baru, tetapi sudah mulai masuk lagi ke kelas menengah. Mudah-mudahan seperti itu, dan mudah-mudahan banyak yang seperti itu. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana grand design yang sudah disiapkan oleh Bappenas, dan kita harapkan bahwa ini bisa cepat terus dilakukan, terutama untuk orang miskin baru, Pak. Ini yang sangat rentan miskin saat ini karena kondisi kehilangan pekerjaan juga. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.